Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Berjumpa lagi dengan saya Andy Chiu dalam Tiongkok Ni Hao. Kami telah menyiapkan beragam berita penting dan menarik dari Tiongkok untuk Anda. Kita masuk ke berita pertama. Chi Chang, seorang peneliti di Beijing Foreign Studies University, mengatakan kepada CGTN dalam sebuah wawancara bahwa perekonomian Tiongkok pulih dengan mantap dan akan pulih lebih cepat di paruh kedua tahun ini. Menurut data dari Biro Statistik Nasional Tiongkok, PDB Tiongkok meningkat 5,5% di paruh pertama tahun ini dengan permintaan pasar yang berangsur-angsur pulih. Menurut Xu, meski berjalan lambat, neraca perdagangan Tiongkok terus mengalami perbaikan. Salah satu penyebab utamanya adalah semakin banyak orang Tiongkok yang mulai memadati kembali tempat-tempat wisata, hotel, dan restoran pasca pandemi COVID-19. Earlier this year, we said it's going to be a slow recovery, slow but steady, because here is an effect we call the repairment of the balance sheet. It's beginning in the Q2 of this year, and it's going to accelerate in the Q3 and the Q4. And now we have seen a solid result. If you go around China, you see, people mountain, people sea. It's a Chinese saying. There's a lot of people in all the, children's resort, in the hotels and in the restaurants, and the service sector is really been on a hit. And so this actually been the most important factors for the Chinese recovery for the Q2. Berdasarkan data Biro Statistik Nasional Tiongkok pada paruh pertama tahun ini, tingkat pengangguran di perkotaan Tiongkok rata-rata 5,3%, turun 0,2% dari kuartal pertama. Menurut Xu, hal itu menunjukkan tren positif pada situasi ketenaga kerjaan di Tiongkok. So we're going to see more companies going to pick up their pace for recruiting more of the people, more jobs is going to be there, and the more people, when they get into the job, and they will rebuild their cash flow. So the expectation we're going to be repaired and get even better. So we're seeing there's going to be a very smooth recovery in the Q3 and the Q4. China is a very large economy itself, with the largest market itself. So I think China is to manage the second half of the year. I think 5.5% of the growth of the whole year can be guaranteed. Di sisi lain, Bank Dunia telah memprediksi bahwa ekonomi Tiongkok akan tumbuh 5,6% tahun ini, naik 1,3% dari prediksi mereka di bulan Januari 2023. Tapi Bank Dunia telah merevisi proyeksi mereka untuk sebagian besar perekonomian karena melihat pertumbuhan global berada pada kondisi yang tidak stabil di tengah suku bunga yang tinggi alias menurun. Xu percaya bahwa Tiongkok masih merupakan sebuah kesempatan bagi para investor global. I think the previous slower recovery is due to the repairment of the balance sheet effect. China, when it grows in the normal speed of normal situation, 5.5% a year or 6% a year can be its normal situation. You don't even need to put into some extra policies. You will see that kind of the result. And secondly, China is still the largest market in the whole world. So I'm very sure that China still can be the next opportunity, and China still can amaze all kinds of investors all around the world. Masih dari berita ekonomi, potensi pasar yang besar telah membantu Tiongkok tetap menjadi tujuan favorit untuk investasi luar negeri pada paruh pertama tahun 2023. Para ahli meyakini bahwa hal tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Tiongkok di masa depan. Menurut data yang dirilis Biro Statistik Nasional, ekonomi Tiongkok berhasil mempertahankan momentum pemulihan pada paruh pertama tahun ini meskipun lingkungan internasional yang berat dan kompleks dengan indikator ekonomi utama menunjukkan tanda-tanda perbaikan lebih lanjut. Dalam hal perdagangan luar negeri, impor dan ekspor barang Tiongkok meningkat 2,1% dari tahun ke tahun dalam mata uang yuan selama 6 bulan pertama tahun ini. Dalam 5 bulan pertama, investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) di tataran Tiongkok mencapai 84,35 miliar dolar AS atau sekitar 1.265 triliun rupiah. Sebanyak 18.532 perusahaan investasi asing baru juga telah didirikan secara nasional, meningkat 38,3% dari tahun ke tahun. Paruh pertama tahun ini juga menyaksikan para pimpinan dan eksekutif dari banyak perusahaan multinasional mengunjungi Tiongkok, seperti Tesla, Procter & Gamble, dan Siemens. Komitmen mereka untuk memperluas investasi dan produksi di Tiongkok memberikan suara kepercayaan pada ekonomi Tiongkok.
我们通过调研也发现，那有更多的新的项目落地，有更多的高附加值的环节落到中国市场，包括一些智能化的、数字化的新兴产品正在接洽在中国相关的区域进行量产和落地。这一系列都说明，那么呢，外资当前更看好中国市场潜力的这个加速释放，也与我们国家产业体系相对完备、配套能力比较强，近年来制造业的转型升级加快这样的势头是密切相关的。Banyak ahli sepakat bahwa ekonomi Tiongkok memiliki ketahanan yang kuat, potensi yang besar, dan vitalitas yang cukup. Dan oleh karena itu, mereka yakin dengan prospek ekonomi Tiongkok di paruh kedua tahun ini. Menurut mereka, salah satu faktor kunci dalam mempertahankan momentum pembangunan Tiongkok adalah memperluas permintaan domestik. 展望今年全年我认为进一步的增强内生的动力，关键还是要把扩大内需，尤其是促进消费的恢复放到更突出的位置。那么呢，要使得宏中微观一揽子的这样的调控政策能够形成组合拳，发挥最大的政策效力。与此同时要对企业反应比较突出的一些在准入准营的环节的隐性壁垒，要加大清理的力度，从而进一步的释放经营主体它微观的这个动能和活力。下阶段呢，我觉得推动经济的持续向好呢，首先还是要着力扩大国内需求，推动经济的内生动能的增强。第二呢，还是要加快创新的步伐。最后呢，我觉得推动经济发展呢，还要注重保民生特别是扩大就业增加居民收入，形成经济的良性循环只有这样呢，我觉得经济的发展呢，才能真正的从过去的这种高增长转向这种高质量发展。Pemirsa, Anda pernah dengar tentang Pudong New Area? Ya, pusat ekonomi terkemuka di Shanghai ini telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam reformasi tingkat tinggi dan keterbukaannya selama 2 tahun terakhir. Dengan 413 dari 450 tugas yang direncanakan telah selesai atau hampir selesai. Tonggak sejarah terbaru dalam perjalanan Pudong menuju integrasi internasional ditandai dengan peresmian Schroeder Investment Management Shanghai Corporation Limited pada bulan Juni 2023. Schroeder merupakan perusahaan manajemen dan dana publik keempat yang sepenuhnya dimiliki oleh asing di Tiongkok. Kehadiran lebih dari 6.000 institusi keuangan di Lujiazui Financial City sejauh ini semakin menegaskan pentingnya kawasan itu sebagai pusat keuangan global. 引领区优秀的营商环境、成熟的金融市场体系、大量的从业人才，是我们青睐上海的原因。而对上海未来继续深化开放的预期，更加坚定了我们的选择。Pudong memperkenalkan serangkaian reformasi berorientasi pasar dalam 2 tahun terakhir untuk meningkatkan ekonomi lokal yang menghasilkan pendirian 59 kantor pusat regional perusahaan multinasional, sehingga total kumulatifnya menjadi 432 hingga saat ini. Reforming that helped to further open up also in China, and we've seen many initiatives that give us additional confidence in the China market. Fokus Pudong pada inovasi teknologi juga telah membuahkan hasil. Daerah ini telah mengidentifikasi dan mengakui 3.250 perusahaan teknologi tinggi dan 81 perusahaan yang digerakkan oleh inovasi teknologi dalam waktu 2 tahun. Dampak reformasi terhadap pembangunan ekonomi juga signifikan. Pudong mengalami lonjakan investasi aset tetap menyentuh angka lebih dari 107 miliar yuan atau sekitar 223 triliun rupiah dari Januari hingga Mei tahun ini dengan peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 49,9%. Selain itu, total penjualan retail barang konsumsi di daerah ini mencapai lebih dari 168,1 miliar yuan atau sekitar 351 triliun rupiah selama periode yang sama dengan pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 37,1%. 下一步，浦东新区将充分发挥引领区、自贸实验区和综合改革试点等一系列重大国家战略的叠加效应。 Kita beralih ke berita lingkungan. Tiongkok telah meluncurkan lebih banyak proyek restorasi ekologi untuk melanjutkan upaya-upaya ramah lingkungan yang telah mencapai hasil yang bersejarah dalam 1 dekade terakhir. Proyek-proyek baru ini terutama berfokus pada 3 zona ekologi dan 4 sabuk perlindungan, yaitu zona ekologi dataran tinggi Qinghai Tibet, zona ekologi Sungai Kuning termasuk pembatas ekologi dataran tinggi Lus, zona ekologi Sungai Yangtze termasuk pembatas ekologi Sichuan Yunnan,
dan sabuk perlindungan timur laut, utara, selatan, dan pesisir. Sejak tahun 2016, Tiongkok telah menginvestasikan 10 miliar yuan atau sekitar 21 triliun rupiah per tahun untuk melaksanakan 51 proyek konservasi dan restorasi terpadu untuk pegunungan, sungai, hutan, lahan pertanian, padang rumput danau, dan ekosistem gurun. Antara tahun 2001 dan 2030, total investasi negara dalam pembangunan peradaban ekologi diperkirakan akan mencapai lebih dari 250 miliar yuan atau sekitar 522 triliun rupiah yang akan menambah vitalitas pada 10 juta hektar lahan di Tiongkok. Didorong oleh proyek-proyek besar seperti program perlindungan hutan alam, program sabuk perlindungan di timur laut Tiongkok, dan program mengembalikan lahan pertanian marginal ke hutan dan padang rumput di utara dan barat laut Tiongkok, penghijauan di negara ini telah membuat kemajuan dalam hal kuantitas dan kualitas selama 1 dekade terakhir. Pada periode tersebut, Tiongkok telah menanam 68 juta hektar pohon, menduduki peringkat teratas di dunia dalam hal area yang dihijaukan dan menjadi negara dengan pertumbuhan sumber daya hutan terbesar dan tercepat di dunia. Dalam 1 dekade terakhir, Tiongkok telah melakukan pengendalian penggurunan pada 20,33 juta hektar lahan dengan 53% dari lahan berpasir yang dapat dikelola telah dipulihkan. Dalam periode tersebut, luas gurun berkurang sebesar 5 juta hektar dan cakupan rata-rata tanaman di area pasir naik 2,6%. Dengan ekosistem yang lebih kuat di gurun, Tiongkok telah mewujudkan target PBB untuk mencapai nol degradasi lahan bersih pada tahun 2030 lebih cepat dari jadwal. Pada Oktober 2021, Tiongkok mendirikan gelombang pertama dari 5 taman nasional, seperti Taman Nasional Sumber Tiga Sungai dan Taman Nasional Panda Raksasa. Saat ini 5 taman nasional percontohan sedang bekerja untuk memenuhi kriteria tersebut, dan 12 lokasi kandidat sedang dalam proses pembangunan. Tahun ini Tiongkok telah menyelesaikan pembuatan garis merah perlindungan ekologi di seluruh negeri untuk mengidentifikasi zona ekologi penting di negara tersebut dan menegakkan perlindungan ketat di area tersebut. Tidak kurang dari 3 juta kilometer persegi wilayah daratan dan tidak kurang dari 150.000 kilometer persegi wilayah laut telah dibatasi dalam garis merah. Area-area ini akan mencakup 90% dari ekosistem darat negara dan 74% dari spesies hewan dan tumbuhan liar yang dilindungi. Demikian Tiongkok Ni Hao edisi kali ini. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik dari Tiongkok pekan depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chiu, Juta Jia Jiankang Ping An. Sampai jumpa.